Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam Jumat sehat ya. Hari ini sehat ya anak-anak. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca dulu basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi dalam pembelajaran IPA kali ini yaitu tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Yuk, kita mulai ya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Contohnya di sini ada tumbuhan yang pertama adalah lidah buaya. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang fungsinya untuk mengurangi penguapan. Daun yang tebal untuk menyimpan air dan akar yang panjang yang menyebar agar lebih mudah mencari air. Daging lidah buaya ini sering dimanfaatkan oleh manusia, yaitu untuk penyembuhan luka luar. Jadi daging lidah buaya ini untuk menyembuhkan atau obat luka luar. Lanjut yang kedua ada tumbuhan bakau. Dulu sudah pernah Uspindat berikan contohnya ya anak-anak tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau ini hidupnya di pantai. Tumbuhan ini juga memiliki akar tunjang yang fungsinya untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Akar bakaunya berfungsi untuk mencegah abrasi di pantai. Tadi manfaat tumbuhan. Sekarang kita lanjut ke manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama ada hewan cacing tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga bisa membuat tanah menjadi berpori. Tanah yang berpori ini membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Yang kedua yaitu adanya hewan domba ya anak-anak. Rambut tebal pada domba berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba ini dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan kain wol. Kain wol ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian yang hangat. Kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Nah, itu tadi ya anak-anak manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Sekarang lanjut ke pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama ada bunga Padma raksasa. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau yang sering disebut Rafflesia arnoldi di sini memiliki mahkota yang berwarna merah. Dulu sudah Uspindat berikan contoh gambarnya juga ya anak-anak. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbui bunganya. Rafflesia ini merupakan tumbuhan yang langka. Nah, contoh pelestarian tumbuhan tersebut yaitu dengan menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk tujuannya melindungi tumbuhan Rafflesia tersebut. Yang kedua ada cendana.
Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas yang wangi ya anak-anak. Aromanya yang khas dan wangi tersebut membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum, minyak wangi ya, dan aroma terapi. Tumbuhan cendana ini termasuk tumbuhan langka juga karena sulit untuk dibudidayakan. Nah, peran pemerintahnya yaitu dengan menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana tersebut. Itu tadi pelestarian tumbuhan. Sekarang pelestarian hewan. Yang pertama ada orang utan. Orang utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya yaitu di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Upaya pelestariannya terhadap orang utan pun dilakukan, yaitu seperti sebagian besar orang utan yang selamat itu dilindungi di tempat penangkaran khusus. Contoh tempat penangkaran khususnya yaitu penangkaran orang utan di Bukit Lawang. Yang kedua ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya yang semakin menurun. Faktor penyebabnya yaitu ada perburuan liar dan berubahnya fungsi hutan yang menjadi permukiman warga dan perkebunan. Pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya yaitu adanya Taman Nasional Waikambas di Lampung. Nah, itu tadi materi pembelajaran IPA hari ini ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke tugasnya. Tugas hari ini untuk mata pelajaran IPA adalah mengerjakan halaman 143 nomor 2 sampai 4 ya anak-anak, dikerjakan di kertas folio. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.